Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update. Kali ini kita akan membahas Shiba. Shiba ini adalah salah satu koin yang ditunggu-tunggu untuk dibahas di dalam YouTube channel saya. Banyak sekali yang request dan untungnya Shiba di sini terakhir kali itu mencapai 1.400 likes dan ini luar biasa sekali. Saya pengen ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support YouTube channel ini, yang udah support video terakhir, dan akhirnya karena mencapai 1.000 lebih ya kita harus update rutin nih buat teman-teman Shiba Army ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam Shiba Army-nya sendiri, saya pengen sedikit sharing tentang pandangan daripada kondisi terkini, terutama untuk Bitcoin, teman-teman ya. Dan sebetulnya kita juga sempat ada melakukan analisis terhadap kondisi Shiba, tapi ternyata sorry banget teman-teman, dalam bentuk tulisan ya. Jadi ini sebenarnya lebih ngebahas tentang kenapa sih Shiba akhirnya diterima di Robinhood, teman-teman ya, atau listing di exchange Robinhood. Nah, so far berdasarkan analisis dari salah satu fundamental analysis kita, yaitu tim analis kita, yaitu Nelson tentunya. Kenapa pada akhirnya Robinhood list Shiba atau Solana, Compound, dan Matic jadi di platformnya? Untuk Shiba, memang sebelumnya Robinhood sudah terus mengindikasi atau memberi kode kepada para penggunanya lewat postingan Twitter bahwa mereka berencana untuk menambahkan Shiba di pada saat Shiba sedang tren pasca list di exchange terbesar di Binance. Tapi hal ini terjadi beberapa bulan lalu dan sempat tidak ada follow up yang dilakukan mereka selama beberapa bulan. But finally, kita tahu teman-teman, Shiba ini adalah salah satu koin dengan komunitas terbesar dan solid di seluruh dunia, dan itulah mungkin yang menjadi reason daripada si Robinhood sendiri akhirnya merilis Shiba atau melaunching Shiba di platform exchange mereka. Sebenarnya simple teman-teman reasonnya, karena balik lagi ya, kita berbicara di sini sebuah exchange itu pasti kan pengen menarik banyak trader, pengen menarik banyak konsumen, dan tentu saja kalau kita lihat Shiba Army sendiri dengan komunitas yang sangat besar itu pasti menarik untuk di listing di exchange mereka, supaya mereka juga bisa menarik customer atau konsumen atau klien teman-teman untuk bertransaksi lebih aktif di exchange mereka. Dan itu adalah salah satu reasonnya kenapa akhirnya Shiba di listing di Robinhood. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam update untuk si Shiba sendiri, kita bakal bahas sedikit untuk kondisi Bitcoin. Nanti malam saya ada rencana untuk rilis Bitcoin roadmap, sekaligus membahas kondisi pada time frame weekly dan potential mid to long term pergerakan pada si Bitcoin. Nah teman-teman, seperti yang kita lihat ya, ini sebelumnya kita udah bahas di beberapa video terakhir, dimana kita bergerak cenderung di dalam symmetrical triangle pattern, dan kita juga sudah sampaikan di video terakhir bahwa yang namanya Bitcoin saat ini sedang dites terhadap level Fibonacci 61,8%, dan di video terakhir kita udah sempat bahas teman-teman tentang potential dead cat bounce pattern. Jadi memang di sini kita lihat dia sudah beberapa kali rejection atas area ini, dan finally kita lihat dia breakdown daripada si level tersebut. Nah untuk saat ini kondisinya teman-teman, ini sebenarnya kita bisa jadikan sebagai satu proses swing lagi ya, dan kita belum ngelihat dia ada pullback. Jadi ada beberapa yang nanya ke saya kayak, apakah sudah ideal untuk melakukan short? Sebenarnya terhadap Bitcoin kita ngelihat dari beberapa karakteristiknya waktu lalu ya. Seandainya terjadi kembali dead cat bounce pattern atau seandainya terjadi pullback kembali, maka teman-teman boleh antisipasi by the time kita nge-reach level Fibonacci 1,8 atau 50%. Dan kalau kalian lihat, ini merupakan level 39.700 sampai 39.500. Deket banget sama area support terakhirnya di kisaran angka 39.600. As you can see teman-teman, nah ini adalah area yang wajar untuk kita nge-retest, kemudian dia pullback, retest sekaligus dead cat bounce pattern, baru kita nerusin pelemahan lagi mungkin menuju ke level $37.000. Nah tentu saja karena video update kali ini kita akan lebih bahas spesifik ke Shiba-nya, saya cuma kasih quick update aja. Selengkapnya nanti gimana akan kita bahas pada Bitcoin roadmap malam nanti teman-teman ya. Sekaligus kita tunggu masuk ke sesi New York. Saya juga pengen tahu kira-kira bagaimana reaksi market New York terhadap pergerakan cryptocurrency atau Bitcoin terutama saat ini. Dan saat ini kita melihat ada potensi terbentuk semacam bearish flag pattern, which means teman-teman waspada terhadap potensial penurunan lanjutan di Bitcoin, dan juga tentu saja akan mempengaruhi pergerakan Shiba ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam analisis untuk Shiba. First, saya bakal buka dulu dari time frame daily. Seperti yang waktu lalu kita udah bahas teman-teman ya. Ada potensi sebenarnya Shiba di sini itu sedang mencari wave 2-nya dia ya, dari overall impulsive move wave 1 menuju ke wave 2.
seperti yang kita lihat teman-teman, setidaknya good news-nya adalah di saat Bitcoin create lower low ya pada segi harganya, di Shiba sendiri ini nggak literally lower low teman-teman ya. As you can see, kita berada atau bertahan di bagian tengahnya. Jadi kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement dari swing terakhirnya, kita lihat saat ini memang dia sudah melewati golden ratio di 61,8% dan hendak testing terhadap level 78,6%. Cuman satu hal yang perlu kita perhatikan adalah posisi kita sebetulnya itu hanyalah sideways di dalam sebuah range teman-teman so far ya, dan mungkin akan menyempit balik lagi karena kita ngelihat di sini juga ada potensi terbentuk symmetrical triangle pattern. As you can see, this is the highest point, lowest point, and then saya kayaknya perlu update sedikit garisnya. Tada, oke, biar lebih rapi ya teman-teman ya. Nah untuk bagian atasnya sendiri juga oke, I'm gonna pull this on the tail candle. Jadi kita lihat teman-teman, highest point, lowest point, and then lowest point, also the highest point. So far kita udah ada 4 touch teman-teman, dan mungkin saja kita bakal ngetes dulu ke bagian bawahnya lagi sebelum akhirnya kita ngelihat dia kembali tersideways, berada di dalam symmetrical triangle pattern, dan akhirnya menentukan arah apakah dia breakdown lagi atau cenderung breakout teman-teman. Tentu saja kalau misalnya kita meyakini bahwa Shiba di sini masih dalam proses bullishnya, dan seperti yang kita lihat ya so far sih dari penurunan yang begitu signifikannya kita mulai terlihat sideways. Sideways ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa market itu ready untuk melakukan transisi dari downtrend menuju ke uptrend teman-teman. Alright, nah itu sedikit untuk pembahasan Shiba terutama pada time frame daily. So far so good kalau menurut saya. As long kita berada di dalam range ini berarti kita masih ada kemungkinan dalam proses akumulasinya teman-teman ya. Nah next kita bakal bahas untuk time frame hourly-nya. Sebenarnya di hourly-nya ini yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas dan kita discuss teman-teman. Terakhir kita ngelihat Shiba ini bergerak di dalam sebuah descending channel pada time frame hourly-nya. Untuk lebih precise mungkin saya akan buka time frame 4 jam karena di 4 jam kita bisa lihat lebih clear, dan saya tarik data menggunakan ya mix lah ya, ada yang body candle-nya, ada yang tail candle-nya. Nah sebenarnya kenapa sih saya tidak terlalu strict dengan hal ini? Karena bagi saya kita ngelihat itu sebuah area teman-teman ya, sebuah area yang menjadi potensi resistance atau support dari suatu pergerakan harga. Dan seperti yang kita lihat saat ini, posisi Shiba itu sedang terdecline pasca dia create yang namanya V formation di sini. Kita sempat tersideways teman-teman ya di dalam area tertentu, namun sayangnya kita tidak berhasil breakout dari sideways-nya yang mana di bagian atasnya juga merupakan trendline. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini di bagian atas ini sebenarnya trendline ketemu trendline lagi teman-teman ya, yang kita sempat discuss pada time frame daily tadi, yaitu terbentuknya si symmetrical triangle pattern. Jadi memang kita perlu breakout dulu dari si resistance terdekatnya dan kemudian kita mengkonfirmasikan melalui breakout pada trendline di bagian atasnya juga. Nah itu adalah satu hal yang menurut saya paling penting untuk kita ngelihat Shiba mendapatkan indikasi bullish kembali. Nah so far kalau kita perhatikan teman-teman, proses saat ini bisa saja merupakan proses testing terhadap trendline yang terakhir. Seperti yang kita lihat di sini, ya, ini adalah area-area yang kita sempat dites ya, dan akhirnya saat ini kita sedang tertahan pada area tersebut. Nah, kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement juga pada swing terakhirnya, seperti yang tadi kita katakan pada time frame daily, kita ada kemungkinan bertahan pada kisaran level Fibo 78,6%, dan menariknya adalah di level Fibo 78,6% itu juga merupakan area support yang penting pada pergerakan terakhirnya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, this is the support, and then kita ketahan pada support yang sama teman-teman, sekaligus confluent bersama dengan Fibonacci 78,6%. Dan yang gak kalah menariknya adalah kita juga tertahan pada area trendline ini. Nah, untuk kita ngelihat Shiba kembali bullish, at least kita perlu ngelihat dia rebound teman-teman dari area ini ya. Dan harus kembali ke atas di atas level 0,002592 dolar untuk kita bisa mendapatkan potential bullish kembali pada Shiba dan ngetes ke bagian atasnya. So far kita masih bisa melihat ada potensi terbentuknya yang namanya higher high higher low sequence as long kita nggak break di bawah area ini teman-teman ya.
sekaligus area ini, maka masih ada potensi kita ngelihat Shiba masih bisa bullish teman-teman. But overall balik lagi tergantung dari situasi Bitcoinnya juga. So tonight kita bakal bahas lebih lengkap untuk potensi pergerakan di Bitcoin sekaligus roadmapnya. Dari video ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang baik dan informasi yang positif dalam membangun technical analysis skill teman-teman, dan juga apapun itu yang sifatnya positif saya harapkan bisa kembali kepada teman-teman juga. Dan tentunya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya ingin mengucapkan thank you very much once again. Udah gak tahu berapa kali saya ngomong thank you very much ya, karena memang saya to be honest sangat berbahagia teman-teman, sangat senang dengan komunitas yang positif berada di dalam YouTube channel ini. Mudah-mudahan apapun yang saya bagikan itu selalu bisa membangun kita semua dan bisa mendeliver informasi dengan baik melalui apa yang saya sampaikan. Dan tentu saja di sini saya tidak ada tujuan atau niatan untuk menggurui siapapun. Saya bukanlah salah satu trader yang saya bukanlah trader yang paling hebat di industri ini. Saya juga hanyalah salah satu trader yang juga mencari profit dan istilahnya bertransaksi lah untuk living teman-teman ya. Nah, anyway teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini. Sedikit lagi kita akan mencapai 60.000 subscribers. Hopefully teman-teman bisa support terus channel ini, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice rest and cheers. Bye bye.